Kata-kata ini menyebabkan keheningan di halaman, dan suasana menjadi rendah. Raja Abadi Kutub Timur yang menyendiri dan terpencil seperti gunung raksasa, yang membuat Zhou Qingsan merasa tidak dapat diatasi. Pada saat ini, saya mendengar Qin Yichen membuka mulut dan berkata, bagaimana dengan Raja Abadi? Hutang darah, Anda mendapat darah. Kata-katanya begitu kuat sehingga Sui Qitian dan yang lainnya mendengarkan sebentar dan membanting meja. Ya, saudara Qin benar, bagaimana dengan Raja Abadi? Tanda seru. Hari pengumpulan darah saya bisa sampai hari ini, dan saya telah mengerjakannya lagi dan lagi. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi, itu tidak mati dan tidak bisa dipadamkan. Jika aku bahkan tidak bisa membalas dendam pada saudaraku, mengapa dia duduk dalam posisi jahat ini? Tanda seru. Yu Xuan juga berkata, ya, ketika kami menginjak posisi Xia Chuan, tidak ada yang optimis tentang saya dan menunggu, tetapi kami tidak memenangkan hal yang sama. Bagaimana dengan Raja Abadi? Siapapun yang membunuh saudaraku harus memiliki hutang darah harus dibayar dengan darah. Bahkan dengan keberadaan menyendiri dan jauh, Qin Yichen tidak pernah memilih untuk sujud, tetapi marah. Setelah beberapa saat, saya mendengar Bloodly Heavenly Dao. Balas dendam ini tidak dilupakan. Tetapi balas dendam bukanlah pekerjaan sehari-hari. Sangat penting, seperti yang dikatakan Master Yuruntian. Pertama-tama kita harus membangun pijakan. Bloodly Pool Heavenly Dao, bintang baru. Menurut aturan, tidak boleh ditantang dalam 1 tahun. Dan setelah 1 tahun. Tidak banyak bicara, tapi Qin Yichen dan yang lainnya mengerti apa artinya. Mereka bisa menginjak Xia Chuan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menginjak mereka. Dan dalam hal kekuatan, jangan memandang Sui Qitian sebagai kejahatan ke-35. Tetapi kekuatan keseluruhannya tidak sebaik 36 kejahatan. Tiba-tiba, Sui Qitian melihat ke arah Qin Yichen 2 orang. Saudara Qin, dalam 1 tahun saudara Qingsan dan kamu, pasti ada seseorang yang harus diterobos, dan kita bisa berdiri teguh. Qin Yichen juga seorang pelacur. Di tempat ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat begitu kejam. Pembangkit tenaga listrik bisa menginjak tulang yang lemah dan tertawa terbahak-bahak. Tapi yang lemah hanya bisa menggigil kedinginan. Ini juga mengapa Raja Abadi Arktik tidak mau membantu mereka. Mungkin 1 tahun kemudian, Sui Qitian mungkin akan terinjak-injak. Siapa yang mau membantu? Yakinlah, dapatkah saya menerobos untuk saat ini? Tetapi Anda tahu, pemilik lembah, dengan bantuan saya, Brother Aoyama menerobos Heaven Realm nanti tidaklah sulit. Setelah sama-samar bergumam pada dirinya sendiri, Qin Yichen bergumam dengan percaya diri. Mendengar ini, raut wajah Sui Qitian hanya sedikit mereda. Untuk ramuan kelas atas Qin Yichen, dia secara pribadi mengalaminya dan secara alami mengerti bahwa yang terakhir itu benar. Pemukiman ini, hari ini, upacaranya tidak bisa dilanggar. Dalam 3 hari, Qin Yichen dan yang lainnya telah pindah ke rumah jahat, dan banyak pembangkit tenaga listrik juga telah menetap. Berita bahwa lembah Waksu dihancurkan dalam 3 hari ini juga terkenal di kota Liutian di bawah penyebaran orang yang peduli. Pembunuh masalah ini dapat dipikirkan oleh siapapun yang berotak, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam menertawakan Sui Qitian. U200B, U200B bagaimana kalau mengambil posisi kejahatan jahat? Aku bahkan tidak bisa melindungi saudaraku. Sambil tertawa, banyak pembangkit tenaga listrik memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Raja Abadi Kutub Timur. Anda harus tahu bahwa lembah Waksu juga dianggap terlalu kuat atau terlalu kecil. Tetapi Raja Abadi marah dan langsung hancur. Bahkan Sui Qitian hanya bisa memilih untuk menahannya. Adapun balas dendam, untuk pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, ini hanya lelucon. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa Sui Qitian dapat membalas dendam. Lagi pula, apalagi menemukan Raja Abadi Kutub Timur untuk menyelesaikan tagihan. Bahkan Dubei, salah satu dari 10 kejahatan sengit, bukanlah yang bisa mereka provokasi. Bahkan keunggulan Sui Qitian telah membuat banyak pembangkit tenaga listrik di lembah sungai memiliki formasi mata merah, dan beberapa kekuatan mengikutinya. Mereka siap bersatu dan menunggu kesempatan menginjak mantan. Lagi pula, di mata orang luar, selama setahun, itu adalah snap ke pembangkit tenaga listrik teratas. Terlebih lagi bagaimana realem akhir dihadapi oleh Zhou Qingsan. Untuk rumor ini, baik Hua Sugu maupun Qin Yichen tidak maju untuk menjelaskannya, karena mereka semua tahu bahwa kebenaran harus diberitahukan dengan tinju agar cukup keras. Mereka tidak hanya harus mempertahankan posisi ke-36, mereka juga harus mengesankan Raja Abadi Arktik, membuatnya menyesal tidak mengeluarkan biaya untuk memenangkannya. Setelah 3 hari, upacara aliran di kota Tian, Qin Yichen dan yang lainnya semuanya berdandan, tetapi wajah mereka acuh tak acuh. Orang yang bertanggung jawab untuk memimpin upacara adalah Raja Abadi Kutub Barat. Meski keburukan upacara adat bukanlah hal kecil di Das, suasana upacara masih sedikit suram. Pertama-tama, tidak mungkin bagi Raja Abadi Kutub Timur dan para pengikutnya untuk datang ke lapangan, dan sikap Raja Abadi Kutub Utara juga sangat jelas. Saya ingin band Immortal Monarch menghadapi Anda dan berdiri teguh.
Dan sikap Raja Abadi Antartika juga sama. Yang lebih penting adalah bahwa bintang-bintang netral itu juga berpegang pada sikap tidak ingin menyinggung Raja Abadi Kutub Timur. Dan tentu saja mereka tidak akan terlalu dekat dengan Sui Chitian. Bahkan banyak kekuatan di Baskom awalnya ingin pergi ke Blood Pond untuk mencari jimat penyelamat. Tetapi setelah mereka mengetahui bahwa mereka telah menyinggung Dongji Immortal Monarch, mereka semua menghindarinya. Hanya bercanda, mengikuti Sui Chitian. Mungkin 1 tahun kemudian, saya diinjak-injak sampai mati. Bisa dibayangkan betapa suramnya upacara kanonik itu. Qin Yichen secara alami mengetahui semua keangkuhan sosial ini dan tidak mengeluh. Dan dibandingkan dengan upacara darah, banyak pembangkit tenaga listrik lebih peduli dengan pelelangan kota Tian setelah 10 hari. Streaming lelang Tian City hanya diadakan setiap 10 tahun. Meskipun ada banyak pertukaran di lembah sungai, satu-satunya yang benar-benar dapat disebut lelang adalah pertemuan lelang kota Liutian setiap 10 tahun sekali. Ini diselenggarakan oleh penguasa kota-kota Liutian secara langsung. Skalanya bisa dibayangkan. Tanda seru. Tanda seru. Untuk pembangkit tenaga listrik di lembah sungai, lelang ini setiap 10 tahun adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimanapun, selama 10 tahun, banyak pembangkit tenaga listrik dapat menghemat banyak atau sedikit uang. Beberapa orang akan mengambil harta yang mereka rampas, dan beberapa orang perlu membeli harta. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik dari semua pihak juga dapat mempercayakan harta karun itu ke kota Liutian, yang kemudian akan dijual di pelelangan. Ada reputasi untuk pemilik seperti kota Liutian. Lelang. Compound dan ada di sini. Apakah harus sangat kompetitif? Setelah kembali ke mansion, Qin Yichen, yang mengetahui berita itu, sedikit mengernyit. Dari sikap Sui Chitian dan yang lainnya, dia bisa melihat betapa berharganya ramuan di tangannya. Bisa dibilang sekali publik pasti akan dirampok. Tapi setelah dipikir-pikir, Qin Yichen masih belum berencana untuk menjual ramuan itu. Lagi pula, tidak ada kebenaran bagi harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi di daerah aliran sungai, orang tak bersalah yang menghargai cincin giok menjadi kejahatan. Apalagi eliksir ini bisa digunakan sendiri. Jika dibeli oleh orang lain, terutama di tangan Raja Abadi Kutub Timur, bukankah itu musuh? Dan Sui Chitian dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka hanya berpikir bahwa ramuan itu adalah pertahanan diri oleh Qin Yichen, dan tidak tahu bahwa yang terakhir dapat disempurnakan dengan mengangkat tangan dan kaki mereka selama mereka punya. Bahan. Lupakan saja, masih ada 10 hari lagi. Mari kita bantu terobosan Brother King San terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menemukan Zhou King San. Saudara King San, apakah Anda ingat janji awal saya? Saat berbicara, saya melihat lambaian telapak tangannya, dan beberapa botol batu giok muncul begitu saja. Dia tidak menyangka janji aslinya bisa dipenuhi begitu cepat.